Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله السلامة والعافية. معاشر المسلمين, ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita awali kajian kita dengan membaca alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, karena pada malam hari ini kita masih Allah berikan kesempatan untuk berkumpul di masjid kita ini dalam rangka untuk menyimak dan mempelajari salah satu cabang dari cabang-cabang ilmu agama, yaitu ilmu akidah. Kemudian hadirin yang Allah muliakan, tidak terasa bahwasanya kita pada hari ini atau pada malam hari ini telah berada di bulan Rajab. Kita sudah mengetahui bersama, sebagaimana yang sering kita dengar, bulan Rajab ini adalah bulan haram, bulan yang mulia, bulan yang Allah melarang hamba-hambanya, kita semua secara khusus untuk melakukan perbuatan kezaliman di bulan ini. Dalam surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat yang ke-36. Apa kata Allah? Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Yang artinya Allah mengatakan sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 syahran, ada 12 bulan. Fi kitabillah, ketetapan itu sudah Allah tetapkan dalam kitabnya, dalam Lauhul Mahfuz. 12 bulan 1 tahun itu. Minha arba'atul hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Dzalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus, agama Islam. Fala tazlimu, janganlah kalian berbuat zalim fihinna, dalam bulan-bulan haram itu, anfusakum, terhadap diri kalian. Jadi artinya Allah Subhanahu wa taala itu dalam ayat ini menyebutkan bahwasanya ada 4 bulan haram yang secara khusus Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berbuat zalim. Buat zalim itu seperti apa? Zalim itu ada 2. Ya, ada zalim kepada Allah, ada zalim kepada manusia. Zalim kepada Allah adalah perbuatan syirik contohnya. Orang yang mempersekutukan Allah, orang yang melanggar larangan-larangan Allah, itu berbuat zalim kepada Allah. Sementara yang kedua, zalim kepada makhluk adalah tidak memberikan hak-hak makhluk, tidak menunaikan hak-haknya, atau mengambil haknya secara batil. Karena setiap kita punya hak. Bahkan tubuh kita juga punya hak. Mata kita punya hak. Ya. Badan kita punya hak, ya, yang harus kita tunaikan. Jadi perbuatan zalim kepada tubuh kita, ketika kita bekerja saja tidak pernah istirahat. Nah, ini bahaya, Pak. Ini zalim juga. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah, sebagaimana hadis yang sering kami sampaikan berkenaan dengan bulan Rajab ini, Pak, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Rasulullah bersabda,
As-sanatu, satu tahun itu kata Rasul, isna asyara syahran. Ada 12 bulan. Minha arbaatun hurum. Di antara 12 bulan itu kata Rasul ada 4 bulan haram. Bulan mulia arti bulan haram itu, Pak. Salasun mutawaliyatun. Tiganya datang berurutan. Itu mana mutawaliyat, itu datang berurutan. Apa yang tiga itu, Pak? Dzulqa'dati wa Dzulhijjati wal Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Kemudian setelahnya 4 bulan setelahnya baru Rajab. Dan Rajab ini adalah bulan yang diagungkan oleh penduduk atau suku Mudor. Makanya dalam hadis itu Rasul mengatakan warrajabu Mudor. Rajab itu adalah bulan yang banyak orang-orang Mudor itu melakukan tatayyur pada bulan Rajab. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Rajab ini kita harus banyak berbuat kebaikan. Karena para ulama tafsir ketika mentafsirkan ayat yang kita bacakan tadi, Pak, di antaranya Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan sebagaimana dosa di bulan ini dilipat gandakan, demikian juga pahala. Wal ajra fihinna a'zama. Dan ganjaran pahala yang dilakukan yang seorang beribadah di bulan ini juga akan ditingkatkan pahalanya oleh Allah. Maka untuk itu, Pak, kita banyaklah berbuat amal saleh di bulan ini. Ya, banyak sholat sunnah, itu Allah lipat gandakan. Bersedekah, puasa sunnah, insyaallah ya Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amal-amal kita, amin ya rabbal alamin. Kemudian bulan ini juga bulan kesempatan kita untuk membayar hutang puasa kita. Boleh jadi di tahun sebelumnya, di tahun belakang kita masih ada hutang puasa. Kena Rajab, Pak, enggak sampai 2 bulan lagi, Pak, ya. Kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Setelah Rajab apa, Bang? Sya'ban, setelah Sya'ban Ramadan, artinya tidak sampai 2 bulan lagi, Bang. Artinya sudah dekat bulan yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keberkahan. Atakum syahrul Ramadan. Atakum syahrul Ramadana. Syahrul mubarakun, kata Rasul. Ya, akan datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Tuftahu ya fiha abwabus sama. Dalam riwayat afwabul jinan, dibukakan di bulan Ramadan itu pintu-pintu surga. Wa tughlaqu ya fiha ya fihi ya abwabul niran, dan ditutup pintu-pintu neraka. Kemudian diikat, dibelenggu para syaitan. Ini diantara fadilah atau keutamaan bulan suci Ramadan. Maka untuk itu kita berbahagia, Pak. Setiap mau masuk bulan Ramadan, falyafrahu, ya, maka hendaknya kita berbahagia. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, kita kembali melanjutkan pembahasan kita. Jadi pembahasan kita masih pada kitab Syarhul Ushul Salasah, penjelasan dari kitab Al-Usul As-Salasah, yang mana pada pembahasan yang sebelumnya ya kita telah membahas ya satu perkara dari 3 perkara yang dikatakan oleh penulis, ya salasu masailah, 3 permasalahan atau perkara yajibu alal muslim, yang wajib atas setiap muslim ta'allumuha, mempelajarinya, wal amalu biha, dan mengamalkannya. Ini sudah kita pelajari. Yang pertama, al-ula, yang pertama, anallaha khalaqana, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita, wa razaqana, dan telah memberikan rezeki kepada kita, walam yatrukna hamala, dan Allah tidak membiarkan kita begitu saja tanpa dihisab, tanpa dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan as-saniyatu yang kedua. Nah, ini ya batasan terakhir pembahasan kita pada pertemuan yang sebelumnya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Seperti biasanya, maka ada di antara ikhwan kita yang membaca, sehingga setelah itu nanti kita jelaskan. Fadhal, ya. Qala al-musannif, ya, kita rahimallah. Ayyushraka, ya.
Ya. Ahadun ya. Baca aja semua rokat apa ya. Ya, sekarang baca satu paragraf syarahnya. Asy-syarhu di bawah ya. Ya. Mas'alatu ya. Nah. Muta'alliqatun ya. Tun ya. Bil mas'alatil ula. Nah. Masya Allah. Li'annal ula ya. 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 Wattiba'ir rasuli. Rasuli ya. Sallallahu ya. Wa huwa ma'na syahadataini. Taini. Masya Allah ya. Ti ya, ini salah nih. Ini harokat buku ini salah. Ti makna syahadati. Ya, di harokatnya salah. Jadi jangan kita terkecoh juga ya. Buku ini ada kesalahan cetak. Kenapa kita katakan salah? Karena tidak sesuai dengan kaidah nahwu. Arabic grammar ya. Kenapa kita kata salah syahadat itu? Karena dalam kaidah idhofah penyandaran ada istilah mudhafun ilaih. Mudhafun ilaihnya mana? Syahadah. Syahadah itu mudhafun ilaih dalam ilmu nahwu selalu harus majrur. Maka ketika dia isim mufrad tanda jarnya dengan kasrah. Di sini enggak. Ini dhammah maka salah. Nah, jadi yang benarnya makna syahadati alla ilaha illallah ya. Naam. Wa syahadati ini waw ini dia ataf ya kepada yang sebelumnya. Ya. Wa syahadati ya. Ya. Anna Muhammadan. Ya. Ya. Tu. Naam. Ta ya. Annal ibadata ya. Ta ya. Idza khalataha syirkun ya. Ya. Tuqbalu. Ya. Li'annahu itu ada li itu ya yang enggak ada rokatnya li. Li'annahu ya. 6. Tu ya al-ibadatu sebagai isim takun ya. Khalisatan. Ya. Liwajhillahi azza wa jalla. Masya Allah tabarakallah ya. Bagus Bang ya. Ya harus dilatih membaca tulisan bahasa Arab Pak. Ya ini luar biasa. Ya. Jadi kita memang harus selalu berlatih. Jangan takut salah Pak. Karena memang ya sesuatu itu terkadang dimulai dengan salah. Ya, sebagaimana kita baca Al-Quran Pak ya. Kalau baca Al-Quran jangan takut salah kita. Orang yang baca Al-Quran kemudian dia berat sekali kesusahan Pak ya. Ya maka dapat 2 pahala kata Rasul. Man qara'al Qur'ana wa huwa syaqun ya falahu ajran. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan dia berat dalam membacanya. Kemudian dalam riwayat yang lain wa yataka'u fi qiraatihi wa wasyaqun alaih. Dia sangat berat, terbata-bata dia. Maka dia dapat 2 pahala. Pahala yang pertama adalah pahala membaca Al-Quran. Kemudian pahala yang kedua pahala karena dia sabar. Walaupun terbata-bata dia mau membaca. Nah, daripada tidak mau sama sekali Pak ya. Dan kita harus berusaha. Uniknya bahasa Arab Pak. Kalau Bapak belajar ilmu Arabic grammar atau gramatika bahasa Arab ya. Karena setiap bahasa Arab itu Pak, setiap harokatnya ini ada alasannya semua. Ya, kalau kita belajar tahu kita. Makanya ada pelajaran i'rab. I'rab itu Pak, kita mempelajari perubahan harokat setiap kata dalam bahasa Arab. Nah, apa makna i'rab itu? Disebutkan dalam kitab Muqaddimah Al-Ajurumiyah. Al-i'rabu huwa taghyir
awakhiril kalimah liikhtilafil al-awamil ad-dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdiran. Jadi i'rab itu adalah taghyirul awakhiril kalimah, perubahan awakhir kalimah, harokat terakhir setiap kata dalam bahasa Arab. Kenapa? Di ikhtilaf al-awamil, karena berbedanya amil-amil yang masuk. Amil ini apa itu amil? Itu nanti Pak pembahasannya panjang dalam ilmu nahwu gitu. Nanti ada amil rafa, ada amil nasab, ada amil jar, ada amil jazm. Ya. Amil itu banyak. Bahkan ada kitab judulnya 100 amil oleh yang ditulis oleh Imam Al-Jurjani. Ini pentingnya nahwu Pak ya. Luar biasa. Ini saya ambil contoh dasarnya aja. Ja'a Muhammadun. Ra'aitu Muhammadan. Marartu bi Muhammadin. Lihat Pak kata-kata harokat Muhammadnya. Beda-beda ya kan. Yang pertama Ja'a Muhammadun. Harokatnya dhammah. Yang kedua Ra'aitu Muhammadan. Harokatnya kasrah. Marartu bi Muhammadin. Harokatnya maaf yang tadi fathah, yang marartu bi Muhammadin kasrah. Muhammadin ini beda-beda. Kenapa dia beda-beda? Karena amil yang masuk. Yang pertama dia marfu sebagai fa'il, ja'a Muhammadun sebagai pelaku. Maka pelaku itu i'rabnya selalu marfu, tanda rafa'nya dengan dhammah. Dan ini Pak dipelajari dalam ilmu nahwu. Maka untuk itu hadirin ya saya sering mengingatkan kepada teman-teman ya jangan kita merasa minder. Usia saya sudah tua enggak Pak? Enggak ada batasan untuk belajar ini. Insya Allah ya gampang. Kalau kita mau sungguh-sungguh gampang. Man jadda wajada. Kan itu pepatah Arab. Kalau orang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan hasilnya. Dan ilmu nahwu ini Pak ini luar biasa. Siapa yang belajarnya sungguh-sungguh dia akan paham nahwu. Ya kan? Walaupun dia bukan orang Arab. Bahkan orang Arab sendiri mohon maaf saya mendapati banyak juga yang keliru terkadang dalam nahwu. Ada orang Arab yang mengatakan sami'tu Rasulullah. Itu salah, Rasulullah. Sami'tu Rasulullah. Kenapa salah? Seharusnya Rasulah. Karena dia ya maf'ul bih. Dia jatuh setelah fi'il dan fa'il. Sami'tu fi'il dan fa'il ya. Rasulah jadinya. Terkadang orang tidak sampai sedetail itu. Tapi kalau orang yang mempelajari nahwu, walaupun sedikit Pak, dia walaupun harokat doang yang berubah, dia tahu, dia bisa mengidentifikasinya. Nah, ini pentingnya nahwu. Jadi nahwu itu Pak, kata orang sulit enggak, jangan anggap sulit Pak. Karena kalau pelajaran itu, ya Bapak Ibu, ya sudah kita anggap sulit, maka sudah tertanam di mindset kita sulit-sulit terus ya enggak. Maka kalau saya pribadi, kalau waktu saya belajar matematika Pak, waktu saya SD, SMP itu saya anggap mudah aja udah. Kalau kita anggap mudah, insya Allah kita semangat. Dan ternyata Pak, dengan sugesti itu kita akan semangat belajar dan Allah bukakan pemahaman terhadap suatu ilmu. Jangan kita anggap, oh nahwu itu sulit tak. Nah, dan kita punya Pak kelas nahwu di Mamur Halimah. Walaupun yang sekarang sudah tingkat menengah ya, tapi suatu saat kita akan kembali tingkat dasar. Jadi kalau Bapak ingin belajar, silakan. Tapi belajarnya Pak, ya harus semangat ya. Jangan 3 kali pertemuan sudah tidak mau lagi. Ya harus semangat ya. Harus konsisten. Karena sesuatu yang istiqomah itu, itulah yang akan meraih hasilnya. Ini hadirin yang Allah muliakan. Baik, kita kembali kepada pembahasan kita. Ya kita skip ya pembahasan tentang sisi bahasa. Sekarang kita masuk kepada pembahasan kita. Qala al-musannifu rahimahullah, berkata penulis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala illa yarda. Allah Subhanahu wa taala itu tidak ridha, Pak. Tidak ridha artinya tidak suka Allah. Tidak senang Allah. Tidak senang, kenapa Allah tidak senang, Pak? Ayyushraka ma'ahu fi ibadati ahadun, kalau dipersekutukan bersamanya dalam beribadah kepadanya dengan seseorang. Jadi Allah tidak ridho dipersekutukan Bapak Ibu dalam peribadahan. Contoh kita sholat. Seharusnya kita sholat itu betul-betul hanya mengharapkan ridho Allah. Tapi mohon maaf ya, ada orang sholat Pak, untuk apa? Untuk mendapatkan pujian dari manusia. Wah saya harus yang pertama nih. Supaya kelihatan saya ini orang soleh, rajin saya sholat ya. Nah, kalau ada itu Pak dalam hati kita, langsung kita lawan itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ini syirik nih ya Allah.
Ini dosa besar di Allah. Gitu. Nah, kita tepis itu, istighfar kita, astaghfirullah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Dan dalam ibadah-ibadah yang lainnya, dalam sembelihan juga, kalau ada orang yang menyembelih, ternyata dia saya ingin menyembelih ini sebagai bentuk tumbal, pengorbanan kepada penghuni jembatan ini. Karena kalau seandainya saya tidak memberikan tumbal dengan kepala kerbau, maka jembatan ini akan sial. Jembatan ini akan selalu meminta korban, nanti akan banyak orang kecelakaan. Nah, sehingga apa Pak? Dalam ibadah itu dia sudah tidak ikhlas lagi menyembelih untuk Allah, namun sudah mempersekutukan Allah dalam ibadah menyembelih. Makanya Rasul mengatakan dalam hadis Sahih Muslim akan disebutkan dalam hadis Sahih Muslim ya, Rasul mengatakan apa Pak? La'anallah man dabaha li ghairillah. Allah melaknat. Ini menunjukkan ini dosa besar. Siapa saja yang menyembelih kepada selain Allah, karena menyembelih itu dalam Islam itu ibadah. Maka rumusnya Pak, ibadah yang kita berikan kepada selain Allah, ini rumusnya itu syirik. Itulah yang disebut dengan syirkul ibadah atau syirkun fil ibadah. Syirik dalam ibadah. Jadi syirik itu tidak hanya dalam keyakinan saja. Karena syirik itu bisa dalam ucapan, bisa dalam ibadah, amalan, perbuatan, bisa dalam keyakinan. Kalau keyakinan Pak, itu biasanya pada tauhid rububiyah. Kita meyakini ada sesuatu yang sakti. Wah, keris sakti. Itu kan keyakinan ya Pak ya. Itu keyakinan. Ideologi gitu ya. Jadi kalau ada orang yang meyakini benda itu sakti Pak, berarti dia telah Pak mempersekutukan Allah. Kenapa? Karena ya dia meyakini sesuatu yang sakti. Padahal sakti itu kan terkait masalah gaib gitu ya, yang tidak pernah diturunkan oleh Allah keterangannya. Allah tidak pernah mengatakan ada benda yang sakti. Bahkan Hajar Aswad saja itu tidak sakti, Pak. Buktinya Pak, asar dari Umar bin Khattab, Ibnu Khattab ya, Umar bin Khattab. Ketika beliau hendak mencium Hajar Aswad ketika tawaf itu, Pak, kan sunnah kita mencium Hajar Aswad ya kan? Apa kata beliau? Ya anni la'alamu annaki hajarun. Aku sungguh telah mengetahui engkau adalah hanya sekedar batu saja. La tanfa'u wa la tadur. Engkau tidak bisa mendatangkan manfaat apa-apa wahai Hajar Aswad. Engkau juga tidak bisa menolak kemudaratan. Laula anni ra'aitu Rasulullah kana yuqabbiluki ma qabaltuki. Kalau bukan aku melihat Rasul dahulu menciummu, maka sungguh aku tidak akan menciummu. Jadi murni Pak ya, kita mencium Hajar Aswad itu hanya syariat saja, hanya sunnah saja, bukan kita menyembahnya. Seperti fitnah orang-orang kafir, ya umat Islam menyembah batu yang di Ka'bah itu katanya. Nauzubillah. Fitnah yang keji ya dari orang-orang kafir. Orang kafir Pak luar biasa menfitnah umat Islam. Nah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ini masalah yang kedua dari permasalahan yang pertama dari 3 yang wajib kita pelajari pada pembahasan kita yang sebelumnya. Sekarang kita masuk kepada penjelasannya dari Syekh Saleh Al-Fauzan. Asyarhu penjelasan. Syekh Saleh Al-Fauzan berkata di sini, hadhil mas'alatu muta'alliqatun bil mas'alatil ula. Masalah yang kedua ini Pak, ini masih berkaitan dengan masalah yang pertama. Masalah yang pertama masalah tauhid juga, tapi lebih kepada tauhid rububiyah, meyakini Allah lah satu-satunya dalam memberikan rezeki, ya kan, mematikan dan yang menghidupkan. Li'annal ula karena yang pertama, hiya bayan wujubi ibadatillahi wa tibair rasul. Nah, ini ya pembahasan yang pertama juga ya Pak ya, tauhid rububiyah dan juga pembahasan penjelasan tentang wajibnya beribadah dan mengikuti wajibnya beribadah kepada Allah saja dan mengikuti Rasulullah SAW. Itu pada pembahasan yang pertama udah kita bahas. Wa huwa ma'na syahadataini, dan dia adalah makna dari 2 kalimat syahadat. Nah, jadi makna dari 2 kalimat syahadat itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini intisarinya gitu ya, adalah kewajiban beribadah hanya kepada Allah, yakni mengesahkan Allah dalam ibadah. Kemudian yang kedua, wattiba'ir rasuli sallallahu, mengikuti Rasul, mengikuti sunnah Rasul, itu maksudnya. Itulah inti dari makna 2 kalimat syahadat. Wa makna syahadati alla ilaha illallah, dan makna syahadat itu Pak terjemahan bahasa kita persaksian. Dan makna persaksian kita la ilaha illallah adalah syahadat
syahadatu anna Muhammadan Rasulullah, adalah kesaksian kita sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Maka kalau seandainya Pak ada orang yang mengesahkan Allah, dia tidak mempersekutukan Allah Pak, apakah sudah dikatakan muslim dia? Belum. Karena dia masih baru menunaikan syahadat yang pertama. Karena syahadat itu dua, syahadatan. Dua kalimat syahadat. Maka dia harus beriman kepada Rasul SAW sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir. Maka ada sekte Pak. Di dalam umat, mohon maaf ya, umat Kristiani ya. Ada sekte namanya saksi-saksi Yehova. Jadi saksi-saksi Yehova ini Pak tidak mempertuhankan Yesus. Ini sekte yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Menyelisihi jumhur akidah Nasrani, Kristen. Ya kan? Menyelisih Protestan, ya, menyelisih Katolik, Oneness, Unitarian gitu ya. Ini banyak lagi sekte di dalam agama Kristen. Namanya saksi Yehova. Jadi saksi Yehova ini mengatakan Tuhan itu hanya satu, katanya Allah. Sedangkan Yesus itu sama, hanyalah utusan Allah. Tapi mereka kafir kepada Nabi Muhammad. Apakah kalian percaya kepada Muhammad? Tidak, katanya. Maka dia bukan Muslim juga. Iya, makanya syarat menjadi muslim itu Pak, dua kalimat syahadat, mengucapkan, meyakini, mengamalkan dua kalimat syahadat. Tidak cukup mengesahkan Allah saja. Harus meyakini, menerima Nabi Muhammad sebagai Rasul dan utusan Allah. Ini hadirin yang Allah muliakan. Wal mas'alatu tsaniyah, dan masalah yang kedua ini Pak, ini yang akan kita bahas nih ya. Masalah yang kedua nih Pak ya. Pembahasan poin yang kedua ini, annal ibadata, bahwasanya seluruh ibadah yang kita lakukan, idza khalataha, apabila dicampuri ibadah tersebut syirkun, oleh syirik, fa innaha la tuqbalu, maka ibadah itu la tuqbalu, tidak akan diterima. Ini Pak ya. Kalau ibadah kita tercampuri syirik walaupun syirik kecil, maka gugur pahalanya. Maka syirik itu penggugur pahala ibadah. Apa bedanya dengan syirik besar? Kalau syirik besar menggugurkan seluruh pahala kita. Kalau syirik kecil hanya menggugurkan pahala yang terkena syirik kecil itu saja. Contoh, sholat maghrib tadi kita na'udzubillah min dzalik, wal iyadu billah ya. Kita ternyata ada sedikit riya. Maka pahala sholat maghrib kita gugur. Namun pahala zuhur kita enggak, asar kita enggak. Nah, itu beda. Tapi kalau syirik kecil, syirik besar yang kita lakukan, para ulama mengatakan maka seluruh ya ibadah kita itu na'udzubillah tidak diterima oleh Allah. Dan kita diancam neraka kalau mati Pak, kalau tidak bertobat. Nah, maka luar biasa bahayanya perbuatan syirik. Li'annahu la budda an takuna al-ibadatu, karena ibadah itu harus gitu ya. Harus semestinya, wajib bagi ibadah itu khalisatan, dilakukan dengan cara yang ikhlas. Liwajhillahi azza wajal, untuk mengharapkan wajah Allah. Untuk ingin bertemu dengan Allah. Untuk meraih ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ya, sekarang kita masuk paragraf yang keduanya. Silakan Aki ya, yang di sampingnya boleh ganti-gantian ya. 6. Ghairahu ya. Ya. Ya, fa'ibadatu ya, fa'ibadatuhu ya. Batilatun ya. Nah, Masya Allah. Wujuduha ya. Ka'adamiha ya. Ya. Inam. Li'annal ibadata ya. Ta ya. Ya. Fa'u ya. Si ya, ma'al ikhlas. Kenapa? Karena dia mudhafun ilaih ya. 6. Ya, betul ya, Masya Allah.
Kholatoha ya. Iya. Iya. Fasadat ya. Iya, Masya Allah. Iya. Batonna. Iya. Satu paragraf aja enggak apa-apa ya. Qala syarihu hafizahullah, berkata pensyarah kitab Syekh Shalal Fauzan, semoga Allah menjaga beliau. Beliau mengatakan faman, maka fa ini Pak sering diterjemahkan dengan maka. Kedudukannya sebagai apa? Nah, sebagai huruf dia. Namanya Pak harful istinafiyah. Huruf yang memulai suatu kata. Itu dalam bahasa namanya harful istinaf ya. Harful istinaf ya. Ya, harful istifnafiyah ya. Jadi fa ya, maka sering diartikan dengan maka kan gitu. Man, barang siapa kan gitu ya. Abadallaha, menyembah Allah. Jadi Allah di sini sebagai objek. Maka kita baca dia dengan harokat fathah sebagai maf'ul bih, mansub dia kan gitu. Faman abadallah, barang siapa yang menyembah Allah. Itu maksudnya. Wa abada, dan dia juga menyembah ma'ahu, bersamanya, yakni bersama Allah. Siapa? Ghairahu, selain Allah. Maksudnya apa, Pak? Seseorang ini menyembah Allah iya juga, ya kan? Menyembah bersama Allah juga, menyembah orang lain atau sesuatu yang lain bersama Allah juga. Artinya dia mempersekutukan Allah. Salat iya juga dia kepada Allah, tapi dia juga percaya sama dukun. Itu contoh misalnya. Nah, fa ibadatuhu, maka ibadah yang dia kerjakan batilatun, menjadi batal. Batal. Maksudnya batal itu Pak tidak diterima oleh Allah dan pelakunya diancam neraka kalau tidak bertobat. Wujuduha, adanya ibadah tersebut ka'adamiha, seperti tidak ada. Itu makna wujuduha ka'adamiha. Adanya ibadah itu Pak seperti tidak ada karena tidak diterima pahalanya. Karena batal pahalanya. Kenapa? Alasannya batal Bang? Sebabnya apa tadi? Betul, Masya Allah. Karena dia menyembah Allah ya juga, menyembah selain Allah ya juga. Jadi menyembah selain Allah itu Pak tidak hanya sujud kita kepada dukun, enggak. Hanya sekedar percaya saja kita kepada dukun, ini sama dengan kita menyembah Allah, menyembah dukun, seperti orang-orang Nasrani. Percaya kepada ucapan-ucapan pendeta-pendeta mereka dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Maka ini bentuk mereka menyembah pendeta tersebut, disebutkan dalam hadis Sahih Muslim. Perkataan daripada sahabat Ibnu Abi Hatim. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang berbuat syirik, maka perbuatan syiriknya tersebut membuat pahala ibadah yang dia lakukan batal. Contoh, ada orang yang rajin bersedekah Bapak Ibu. Sekali bersedekah 1 M. 2 kali 2 M gitu ya, kalau sekali 1 M ya. Banyak kan? Luar biasa. Tapi ternyata Pak, dia punya ya keris yang dia anggap sakti, yang dia percaya keris itu mampu menjadi zimat baginya, membuat ya lancar rezekinya. Semenjak saya memelihara keris ini, pada malam tertentu, malam suro ya, dimandikannya lah keris itu. Dan dia yakin, seyakin-yakinnya keris ini ada sumber rezeki saya, sumber keberuntungan saya, sehingga dia anggap keris itu sakti. Nah, berarti dia telah melakukan perbuatan syirik, ya kan? Dia bertabarruk dengan keris itu, ya. Maka sungguh keyakinannya kepada sesuatu yang berbau syirik seperti itu, ini bisa menghapus pahala ibadah dia lakukan. Semuanya Pak, kena percaya kepada benda-benda yang dikeramatkan itu, bertabaruk dan menganggap benda-benda itu mendatangkan rezeki bukan Allah, ini syirik. Ya, ini syirik besar. Nauzubillahi min dzalik. Ini contohnya, dan contoh-contoh yang lainnya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kata beliau,
Li'annal ibadata, karena sebuah ibadah itu la tanfa'u, tidak bermanfaat illa ma'al ikhlas, kecuali ibadah itu disertai dengan keikhlasan. Tidak bermanfaat, artinya tidak diterima oleh Allah. Percuma orang capek-capek ya kan salat, capek-capek berpuasa, zakat. Kalau seandainya tidak diawali dengan keikhlasan, disertai dengan keikhlasan, maka kata beliau la tanfa, tidak bermanfaat bagi pelakunya. Nauzubillah. Maka untuk itu kita wajib mengikhlaskan niat dari seluruh ibadah yang akan kita lakukan, apa saja ibadahnya itu. Wat tauhid, dan dengan tauhid. Jadi ibadah tidak akan bermanfaat kalau tidak disertai atau diawali atau didasari dengan tauhid. Ikhlas itu bagian daripada tauhid. Ikhlas itu Pak barometer kuat tidaknya tauhid seseorang. Orang yang bertauhid adalah orang yang ikhlas. Orang yang tidak ikhlas berarti orangnya kurang tauhidnya, lemah tauhidnya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini beliau mengatakan fa idza khalata syirkun, apabila ibadah itu dicampuri, khalata itu dicampuri ya. Apa yang mencampurinya syirkun, perbuatan syirik, fasadat, maka rusaklah ibadah itu. Jadi ibadah apa saja, Pak? Kalau seandainya ibadah itu tercampuri oleh perbuatan syirik, maka rusaklah pahala ibadah itu. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah. Jadi penulis ini luar biasa Pak ya. Beliau tidak akan mengeluarkan suatu statement dalam agama, melainkan ada dasarnya. Itulah yang ilmiah itu Pak. Dalam dunia ilmu ya, dalam dunia akademik, suatu karya sastra dianggap ilmiah kalau ada referensinya. Demikian juga dalam agama. Suatu statement agama akan dikatakan ilmiah kalau ada referensinya. Kalau dalam ilmu umum kan referensi banyak ya Pak ya. Bisa perpustakaannya, buku ini, buku itu. Tapi kalau dalam agama referensinya yang pertama Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua sunnah. Yang ketiga apa Pak? Ijma'. Yang keempat baru qiyas. Dalam perkara-perkara yang belum muncul. Ya, kasusnya di zaman Nabi. Ingat qiyas itu terbatas dia. Tidak setiap perkara dikiaskan. Tidak boleh. Dalam masalah akidah tidak bisa kita kiaskan. Karena kias itu artinya analogi, menganalogikan sesuatu itu, gitu kan. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalil beliau? Dalilnya adalah surah Az-Zumar ayat 65. Ini ayat sering kita sampaikan. Apa kata Allah? Walaqad uhiya ilaika, dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad, kata Allah. Wa ilal ladzina min qablika, dan kepada para nabi dan rasul sebelum engkau wahai Muhammad. Apa yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad dan kepada nabi-nabi yang sebelum beliau Pak? Lihat ayat yang berikutnya, penggalan ayat yang berikutnya, la in asyrokta, jikalau engkau berbuat syirik wahai Muhammad. Ini Pak, lihat. Nabi saja, ini sindiran halus nih untuk kita. Nabi saja orang yang dijamin masuk surga. Yang mana dosa-dosanya telah Allah ampuni, yang berlalu dan yang akan datang. Nabi saja kata Allah la in asyrokta, kamu di sini Pak, kepada Nabi ini, jikalau engkau berbuat syirik wahai Muhammad, kata Allah, la yahbatanna amaluk, sungguh akan hapus amalanmu, maksudnya pahala amal yang engkau lakukan. Wala takunanna, sungguh engkau kelak wahai Muhammad minal khasirin, kelak akan menjadi termasuk orang-orang yang khasirin, merugi. Apalagi kita yang bukan Nabi. Nah, kalau berbuat syirik, ini kalau seandainya, sekiranya. Namun Nabi Muhammad, na'udzubillah min dzalik, ya, adalah manusia yang paling bertauhid, manusia yang paling bertakwa. Dan Nabi Muhammad yang paling bersih hatinya. Karena penyakit hati yang paling besar itu Pak syirik. Iya. Walaupun ada, misalkan ada orang musyrik Pak, tapi baik sekali dia. Dia jujur, ya kan. Tapi dia percaya dengan dewa-dewa. Dia percaya dengan patung. Tapi muamalahnya bagus, subhanallah. Ada juga seorang muslim, dia nggak percaya dengan patung, Pak. Dia nggak percaya dengan berhala. Tapi dia terkadang suka khianat. Terkadang suka bohong dia. Pertanyaannya, mana yang lebih bersih hatinya antara dua itu? Yang kedua lah. Kenapa? Karena penyakit hati yang paling parah itu syirik. Baru yang kedua, penyakit bohong. Itu parah juga. Tapi tidak separah syirik. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka Rasulullah adalah orang yang paling bertauhid, manusia yang paling bertakwa. Apa dalilnya, Pak? Rasul manusia yang paling bertakwa, banyak di antaranya hadis Sahih Al-Bukhari. Hadis pendek, Pak ya, dari Ibunda Aisyah. Ya. Jadi Rasul berkata kepada istrinya Aisyah, "Inna atqakum", sesungguhnya manusia yang paling bertakwa di antara kalian para sahabat termasuk engkau wahai Aisyah. "Wa a'lamakum", dan yang paling berilmu. Tentang apa? Bukan tentang dunia, Pak. Billah, tentang agama Allah. Tentang sifat Allah, tentang agama Allah itu ana. Maka Nabi mengatakan saya. Tapi kalau ilmu tentang dunia, bahkan Nabi mengatakan antum a'lam. Alam itu lebih mengetahui, lebih berilmu ya daripadaku bi umuri dunyakum, tentang urusan-urusan agama dunia kalian. Kalau masalah dunia Nabi mengaku, Pak, sahabat ya kan kita lebih pandai daripada Nabi masalah ilmu dunia tentang ilmu komputer, tidak pandai Nabi. Bahkan Nabi tidak bisa membaca, ya kan, ummi beliau. Ummi itu artinya ulang Arab yang ummi itu, Pak, artinya adalah la yaktub wa la yaqra. Tidak bisa menulis, juga tidak bisa membaca. Ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca dan menulis, Pak, sehingga orang tidak menuduh Al-Quran itu adalah hasil bacaan beliau. Beliau tidak bisa membaca, sehingga orang tidak menuduh Al-Quran adalah hasil tulisan beliau. Gimana mau menulis Al-Quran, nulis huruf aja tidak bisa kan? Itu hikmahnya. Karena Al-Quran itu langsung Allah wahyukan kepada beliau melalui malaikat Jibril. Wahyu Allah, dan mengalahkan sastra-sastra Arab ketika itu. Karena waktu di zaman Nabi itu, Pak, orang-orang Arab itu lagi hebatnya menulis, ya, mengarang, membuat puisi-puisi Arab yang dikenal dengan syair jahiliyah. Nah, yang mereka tempel di Ka'bah itu, Pak ya, syair-syair itu siapa yang paling hebat syairnya? Iya kan? Turunlah Al-Quran. Ternyata Al-Quran mengalahkan sastranya, ketinggian bahasanya, syair-syair yang ada. Sehingga mereka, bagaimana mungkin Muhammad bisa membawa ini Al-Quran ini ya? Padahal Muhammad tidak bisa menulis, kata kafir Quraisy ya. Maka Al-Quran mengatakan Al-Quran ini adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada Muhammad. Wa ma yantiqu anil hawa. Dan tidaklah Muhammad itu berbicara dengan hawa nafsu, kata Allah. In huwa illa wahyu yuha. Apa yang beliau sampaikan itu yang kalian kaget dengannya, yang mengalahkan syair-syair kekalian, adalah wahyu yang Allah telah wahyukan kepada beliau. Ini luar biasa Al-Quran. Jadi Al-Quran ini bukan buatan manusia, enggak. Bukan hasil karya manusia, tidak. Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah, ucapan Allah, sifat Allah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Karena sudah masuk waktu isya, Pak ya, maka kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.